Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tak sebutir pasir pun di tepi pantai yang sangat luas kecuali itu semua adalah milik Allah. Tak sehelai pun dedaunan yang jatuh di tengah malam gelap gulita kecuali itu semua atas pengetahuan Allah. Pemirsa, keluarga besar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhala cinta. Cinta adalah anugerah Tuhan yang dapat merespon kekuatan batin untuk berbuat apapun. Cara memperlakukan cinta adalah dengan mengukir perasaan melalui panca indera kita. Apa yang dikatakan hati nurani, itulah keputusan sesungguhnya. Agar rasa cinta tidak bermacam-macam, cobalah pelajari. Anda suka rasa cinta apa? Atau Anda tidak paham cara mencintai atau dicintai yang maha kuasa? Pemirsa, keluarga besar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhala cinta. Kata-kata berhala. Berhala artinya penyembahan. Dua kali kata berhala, penyembahan. Berhala cinta berarti penyembahan terhadap cinta. Banyak sekali realitas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seorang ayah yang dia begitu sangat cinta kepada istrinya, begitu sangat cinta kepada anak-anaknya. Subhanallah. Saking cintanya, dia bekerja siang malam, tak peduli panas kepanasan, hujan pun dia kehujanan. Begitu sangat cinta kepada keluarganya. Subhanallah. Sebenarnya ini tidak salah, bahkan mulia sekali pemirsa. Tetapi alangkah celakanya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang begitu sangat cinta kepada anak dan istrinya, dia lupa kepada yang menciptakan cinta itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bekerja mencari nafkah, mencari rizki buat keluarganya, tapi dia lupa sholat. Dia melupakan Allah. Allah lah yang pantas kita cintai yang sesungguhnya. Orang yang kita cintai akan meninggalkan kita, tapi Allah yang kita cintai tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak realitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika saya bertanya, ketika Anda sebagai orang tua atau saya sebagai orang tua diminta untuk memilih, apakah memilih anak yang soleh atau salah? Yang soleh atau salah? Ketika Anda disuruh memilih, jelas Anda berpikir dan Anda akan menjawab, Anda akan memilih anak yang soleh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa perbedaan anak yang soleh dan anak yang salah? Tipis sekali. Saya membayangkan kalau seandainya Anda mempunyai anak yang soleh, dan saya pun berpikir bagaimana saya menjadi anak yang soleh. Tapi saya tidak habis pikir ketika seseorang dalam keluarganya memiliki anak yang salah. Orang tua dulu berpikir bagaimana menjadikan anaknya menjadi sarjana semua dan kaya raya. Itu semua sebenarnya tidaklah salah, bahkan mulia sekali. Tetapi alangkah celakanya orang tua yang berhasil meninggalkan anaknya menjadi anak yang kaya, punya jabatan, menjadi sarjana, entah doktor, dokter randes, insinyur, atau apa saja. Tapi ketika orang tuanya meninggal, sang anak merasa jijik melihat mayat orang tuanya sendiri. Bahkan sang anak tidak pernah mau mengerti dengan apa yang pernah didoakan orang tua kepada anak-anak. Berhala cinta. Pengorbanan orang tua yang begitu sangat cinta kepada anaknya tidak seimbang dengan apa yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya. Pemirsa yang budiman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga, peliharalah diri kalian juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Pemirsa, keluarga besar umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu semakin tipis, tapi kesadaran tak bertambah tebal. Waktu kian habis, akan tetapi belum juga kita sampai pada titik nalar yang benar.
kita seharusnya sadar dalam menjalani waktu. Karena kita sedang mencipta sejarah. Sejarah apa yang telah kita cipta setahun yang lalu, sejarah apa yang telah kita bentuk sebulan yang lalu, bahkan sejarah apa yang baru saja kita ukir sedetik yang lalu. Subhanallah, berhala cinta begitu banyak terjadi di masyarakat kita. Seorang anak, seorang istri, seorang suami, semua yang terlibat dalam keluarga, dalam masyarakat, bernegara, terlalu cinta kepada manusia, terlalu cinta kepada harta yang dia miliki, melupakan Allah sebagai tujuannya. Allah satu-satunya yang pantas kita cintai di muka bumi ini. Subhanallah. Sebagai remaja, perlu Anda ketahui, Anda begitu sangat cinta kepada kekasih Anda. Anda lupa setiap harinya Anda dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah karena Anda suka berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, letakkanlah cinta kepada Allah pada posisi yang paling utama di atas cinta kepada keluarga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tak ada gading yang tak retak. Kalau tak retak, bukanlah gading namanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum